mungkin nanti motifnya apa? Terima kasih teman-teman. Pagi ini, siang ini kita melaksanakan rekonstruksi. Tujuan yaitu untuk membuat terang suatu peristiwa yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian adegan yang diperankan sebanyak 30. Motif dari pembunuhan yang dilakukan tersangka yaitu karena sakit hati, karena ditagih utangnya, kemudian motor dari pelaku disandera. Dalam perbuatan ini pelaku dibantu oleh satu orang tersangkanya. Jadi dalam perkara pembunuhan ini kita tetapkan 2 orang tersangka. Pasal yang kita terapkan yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP. Pak, dari 30 adegan itu mungkin adegan pertama itu ngapain sampai terakhir itu, Pak? Adegan yang krusial yaitu di adegan 16 di mana pelaku Sanjaya memberikan racun tikus kepada di minuman jus. Selain di jus apa, Pak? Selain menaruh racun berupa racun tikus, cairan racun tikus itu, pelaku juga menaruh racun potasium di makanan yang berupa terang bulan. Jadi untuk memastikan udang makanan yang dicampur racun itu dimakan, maka pelaku harus bertemu langsung kepada korban dan memastikan makanan itu termakan oleh korban. Terima kasih, Pak. Yang dimakan oleh korban hasil otopsi yaitu adanya bahan racun berupa racun tikus yang diminum atau dicampur di es jus itu. terang bulannya. Sementara terang bulan tidak teridentifikasi karena waktu itu korban merasakan pahit sehingga tidak termakan. Menggunakannya jus yang diminum yaitu 1 bungkus plastik. dijadikan jus. 1 botol dituangkan di 2 bungkus plastik. Racun tikus itu, Pak, ya? Yang kalau Tikus, ya. Ada fakta baru bahwa selain disuruh untuk menaruh racun, si pelaku juga dibeli minyak untuk membersihkan dirinya. Kalau menurut pelaku, minyak yang untuk membersihkan itu yang dibeli secara online, ya untuk ritual. dibeli dengan harga berapa, Pak? Itu dibeli dengan harga 75.000, dijual kepada pelaku tersangka yang pertama yaitu 3 juta. Kemudian tersangka utama itu membelinya Ya. Untuk membersihkan tubuhnya, tapi yang disampaikan Sanjaya tidak ada reaksi apapun dari obat tersebut. sesuai permintaan permohonan Sanjaya. Ya. Ya. Bisa disampaikan juga sama lawyer yang kebetulan mendampingi dalam pelaksanaan rekonstruksi. Terkait perkembangan Untuk saat ini berkas perkara telah kami kirim ke kejaksaan menunggu penelitian dari rekan-rekan JPU. Ya, mungkin ada tambahan masalah hukumnya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada pembelaan yang ingin disampaikan. Ya, jadi pertama di sini ada 2 pelaku yang dimana kooperatif. Saya juga terima kasih pada Pak Kepolisian karena dari kepolisian sangat profesional. Saya mulai dari awal mulai mendampingi, jadi tidak ada yang di luar jujur. Yang kedua, 2 pelaku mengakui salah, mengakui perbuatannya semua, tidak berbelit-belit, kooperatif sekali. Mulai dari beli obatnya, memangnya ada 2 pelaku. Yang utama itu yang pemikir, yang kedua adalah eksekutor. Yang eksekutor ini kan ada masalah janji-janji semacam harapan-harapan daripada ini kan paranormal juga jual semacam obat yang paramedis yang sebenarnya ada sedikit mistik gitu ya. Makanya untuk semua yang ada di rumah yang punya bapak-bapak yang ini jangan terlalu percaya dengan mistis kalau itu logis dengan rasional ya. Jadi pengakuan dari otak pelaku
itu, Pak? Pelaku yang sebagai otaknya itu apa? Sebenarnya Masalah yang melatar belakang itu. sebenarnya sama yang apa yang dengan Pak Kan tadi, jadi sakit hati karena motornya disita. Iya, menurut kita. Sebenarnya yang pelaku utama ini nakal karena pinjam uangnya itu nggak sekali dua kali, akhirnya dia tuh merasa gerah dengan ganti kembalikan uangnya, akhirnya motornya dan ikut dikasihkan sendiri, tapi pada saat mau diambil dia nggak boleh kembalikan uang itu dulu kalau diambil, tapi sakit hati dengan cara pinjam tangan tadi. Kalau soal isu santet menyantet itu, Pak. Memangnya isu menyantet memangnya dari pihak ini kan saya tadi ngomong dia adalah paranormal. Jadi sebenarnya isu santet itu dia yang bikin banyak orang-orang jadi dianya yang tersangka dua biar percaya dengan bahasa itu. Tapi sebenarnya santet itu kan setiap orang masih mempunyai pendapat sendiri, keyakinan sendiri. Itu kalau hubungannya itu sebenarnya apa sih Pak? Otak pelaku sama korban. Dia otak pelaku sama korban itu kawin siri, baru 3 bulan kawin siri antara pelaku utama dengan korban. Berarti untuk yang bayi itu Pak, bukan anaknya dari yang otak pelaku ini. Itu anak dari yang Pak, ini kan sebenarnya aneh, Sanjaya dengan begitu saja pelaku itu memangnya ini siapapun kalau sudah terkontaminasi dengan kepercayaan kayak gitu-gitu yang tanpa keimanannya kurang, pasti hal-hal kayak gitu mistik itu lebih percaya. Padahal kalau kami orang beriman kan so hal itu ada rimnya. Logis nggak dengan hal-hal yang wajar yang seperti kita berikan. Kalau nggak logis akhirnya begitu itu apapun diberani karena sudah percaya dengan hal. apa saja yang dijanjikan pada Sanjaya? Pertama dia di keluarganya kalau ada masalah dari diri sendiri lebih bebas daripada sebelum tadi santet. Ketiganya dia ingin ada punya kelebihan dan lain-lain itu. Bisa mendapatkan ilmu. Iya, namanya dia sangat janjikan sekali. Contohnya kemarin nanti kalau ada apa saya bantu dari jarak jauh. Nah, ini kalau orang nggak percaya dengan mistis kan nggak akan percaya dengan itu. Gimana logikanya menurut jarak jauh? Nah, jadi Kelebihan apa yang dimiliki oleh Sanjaya dari ya, kalau kelebihan secara fisik, secara nyata nggak ada, cuma hanya janji aja yang bikin orang jadi percaya dengan kelebihan. ada imbalan uang dari pelaku utama? Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada sama sekali.